Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya dengan mata pelajaran fisika. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang membahas tentang kapasitor. Ya. Nah, kapasitor itu apa? Kapasitor itu adalah komponen yang berfungsi menyimpan muatan listrik. Ya. Nah, jika kita misalkan memiliki sebuah kapasitor seperti ini. Ya, jadi ini lempengnya. Ya. Dimana ini potensialnya V, kemudian ini kapasitornya adalah C. Ya. Maka muatan itu akan tersimpan di sini. Ya. Akan tersimpan di sini, ya. Nah, selanjutnya kapasitas kapasitornya. Kapasitas kapasitor itu apa? Yaitu muatan dibagi dengan beda potensial. Ya. Atau dirumuskan C sama dengan I per V. Ini ya, dimana C itu kapasitor, I muatan, ya, V beda potensial. Ini satuannya adalah farad, ya. Ini satuannya kolom, ini satuannya watt. Ya. Seperti itu. Selanjutnya, ya. Kapasitas kapasitor. Ya. Selanjutnya, kapasitor keping sejajar. Kapasitor keping sejajar. Oke, kita akan membahas tentang kapasitor keping sejajar. Jika di sini ada sebuah kapasitor, ya, seperti ini, di mana dihubungkan dengan sebuah beda potensial, ya, V, maka akan terdistribusi muatan-muatan yang ada di sini, ya. Kemudian di sini juga akan timbul muatan, sehingga di sini akan apa? Muncul medan listrik E. Ini muatannya I, jarak antar kedua keping adalah D, sedangkan luas keping di sini adalah A. Ya, maka rapat muatannya, masih ingat ya? Rapat muatan yaitu sigma itu adalah muatan persatuan luas I per A. Ya. Kemudian kalian juga sudah kita membahas tentang flux. Flux yaitu flux sama dengan E A cos theta. Jika cos theta sama dengan 1, maka fluxnya sama dengan E kali A, gitu kan? Terus sekarang kita masukkan persamaan, ya. Beda potensial antar kedua keping. Jadi beda potensial kedua
keping. Masih ingat ya? Jadi V sama dengan E kali D. Ya. Kalau kita masukkan nilainya V itu adalah Hi apa? V itu apa? Hi per E0A ya. Hi per epsilon 0A. Masih ingat ini ya? Terus kalikan dengan D ya. Sama dengan Hi kali D per epsilon 0 kali A. Terus C sama dengan Hi per V. Kalau kita masukkan nilainya Hi per Hi kali D per epsilon 0 kali A. Sehingga hasilnya adalah C0 sama dengan epsilon 0 A per D. Ini kapasitas kapasitor pada keping sejajar ya. Dimana kalau kita menjabarkannya ya, A ya, A itu luas keping ya, simbolnya satuannya meter persegi. D jarak kedua keping, satuannya meter. C kapasitas kapasitor, satuannya farad. Epsilon 0 itu permitivitas vakum. Masih ingat ya nilainya ya? Satuannya kolom kuadrat Newton min 2 meter min 2. Kemudian jika di dalamnya diisi bahan, maka C bahan sama dengan epsilon A per D ya. Nah, E itu apa? E adalah permitivitas relatif atau bisa ditulis ER kali E0. Sehingga EC bahan sama dengan ER kali E0 A per D. Nah, E0 A per D itu apa? Ini. Masih ingat tadi ya? Ini adalah C0, permitivitas vakum. Ya. Atau kapasitas kapasitor pada vakum, sehingga C bahan sama dengan ER kali C0. Ini. Oke, kita lanjutkan sekarang. Susunan kapasitor. Ya. Susunan kapasitor. Ya. Yang pertama yaitu seri. Bagaimana jika kita memiliki misalnya ya, ini 3 buah kapasitor kita susun secara seri seperti ini. Kapasitas kapasitor pertama itu C1, ini C2, ini C3. Ini V-nya. Ya. Maka di sini akan mengalir muatan Hi total. Hi total. Di sini mengalir muatan Hi1, mengalir muatan Hi2, mengalir muatan Hi3. Akan muncul di sini apa? V1 Hic, V2 V3. Ya,
Untuk rangkaian seri, ingat-ingat yang pertama adalah muatan total sama dengan muatan 1, sama dengan muatan 2, sama dengan muatan 3. Yang kedua sama dengan hambatan kemarin, V total sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Sekarang kalau kita masukkan rumusnya, V itu adalah Hi per C. Maka ini V per C total sama dengan Hi1 per C1 plus Hi2 per C2 plus Hi3 per C3. Karena Hi-nya sama, kita coret sehingga ini 1/C seri sama dengan 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3. Ini. Ya. Ini untuk susunan seri. Sekarang yang kedua itu susunan paralel. Ya. Untuk susunan paralel. Ya. Misalkan kita memiliki ada 3 buah kapasitor. Kita susun secara paralel seperti ini. Dihubungkan dengan tegangan V, akan mengalir muatan Hi total. Ini C1, C2, C3 akan mengalir muatan Hi1, Hi2, Hi3. Akan muncul tegangan V1, V2, V3. Maka di sini karena paralel, ya, berlaku apa? Berlaku yang pertama, tegangannya sama semua. V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Yang kedua, ini bercabang, maka berlaku hukum Kirchhoff, masih ingat ya? Hi total sama dengan Hi1 plus Hi2 plus Hi3. Hi itu apa? C kali V, berarti ini C total V total sama dengan C1 V1 plus plus C2 V2 plus C3 V3. Karena V-nya sama tadi bisa kita coret sehingga C paralel sama dengan C1 plus C2 plus C3. Ya, jadi seperti ini. Ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan yang terakhir, yaitu energi yang tersimpan pada kapasitor. Ya. Tentunya di dalam kapasitor, ya, itu tersimpan energi karena di dalamnya tersimpan muatan, gitu kan? Jadi kalau di sini ada muatan, ya, maka di sini ada muatan dengan beda potensial V, maka di sini ada medan listrik, gitu kan? Maka di sini akan tersimpan energi, ya. Nah, energi kapasitor, ya, kita rumuskan yaitu B, ya. Nah, ini ada energi, ya. B sama dengan maaf, saya urutkan dulu. Jadi jika potensialnya bertambah, maka muatannya akan bertambah, gitu kan? Nah, seperti ini. Maka grafiknya adalah seperti ini. Nah, kalau kemudian kita mau mencari energinya, itu adalah luas arsiran di bawah grafik. Ini energi kapasitor. Jadi B sama dengan setengah Hi-V. Ya. B sama dengan setengah Hi-V. Gitu kan? Ya. Nah, kalau kita masukkan persamaan di mana Hi sama dengan C kali V, maka B sama dengan setengah CV kuadrat. Gitu kan? Atau mungkin V sama dengan Hi per C, maka
kita ganti menjadi V sama dengan setengah Q kuadrat per C. Iya. Nah, ini adalah energi yang tersimpan dalam kapasitor. Ya. Oke. Itu dulu ya. Nanti kita lanjutkan dengan latihan soal pada sesi berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk contoh soalnya. Ya. Misalkan kita memiliki sebuah keping sejajar, ya. Dengan luas penampang itu sama dengan 8 cm persegi dan jarak kedua keping itu 2 mm ya. Terus tentukan kapasitas kapasitor. Yang kedua, jika diisi dengan bahan dielektrik ER sama dengan 2, tentukan kapasitas kapasitor sekarang ya. Oke. Yang pertama ya, jawab. Yang pertama yaitu C0 ya. Itu E0 A per D. Epsilon 0-nya tidak usah diubah, tidak apa-apa. Epsilon 0 A-nya adalah 8 cm diubah ke meter persegi, berarti 8 kali 10 min 4. D-nya adalah 2 mili dijadikan meter, 2 kali 10 min 3. Sehingga hasilnya adalah epsilon 0 8 per 2 kali 10 pangkat min 1, atau C0 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 1 epsilon 0, atau 0,4 epsilon 0. Tinggal merubah nanti epsilon 0-nya 8,85 kali 10 pangkat min 12, tinggal mengalihkan saja. Kemudian yang kedua, kalau diisi bahan dielektrik, ER-nya itu 2, tentukan kapasitas kapasitor bahan. Berarti yang kedua, ini yang pertama. Yang kedua, C bahan, masih ingat ya? ER kali C0 sama dengan berapa? Berarti 2 kali 0,4 epsilon 0. Jadi hasilnya 0,8 epsilon 0. Jadi dengan diisi bahan dielektrik di antara kedua keping, maka kapasitas kapasitor menjadi meningkat. Ya. Oke. Kita lanjutkan sekarang. Soal berikutnya. Kita misalkan rangkaian seri paralel. Langsung dengan energinya ya. Misalkan ada sebuah rangkaian seri. Kapasitor rangkaian seri seperti ini. Ya. Di mana di sini adalah 4 mikrofarad, 6 mikrofarad, dan 12 mikrofarad. Di sini 12 volt.
Ya, tentukan ya. Tentukan Q total. Oh, yang pertama apa dulu? Tentukan apa? R total. Terus Q total. Kemudian yang kedua, tentukan Q dan V muatan dan tegangan pada masing-masing kapasitor. Caranya bagaimana? Nah, itu rangkaiannya adalah paralel, berarti ya, jawab. Rangkaiannya kan paralel, berarti 1/R paralel sama dengan 1/4 tambah 1/6 tambah 1/12. Hasilnya berapa? 6/12. Maka R paralel sama dengan 2 mikrofarad. Terus kemudian mencari Q. Ya. Nah, R totalnya sudah ketemu, mencari Q. Caranya Q total sama dengan apa? Q. Kalau V itu Q per kok R toh? C ya, maaf ya. Ini C total. Ini C total. Maka Q total Q sama dengan apa? Q itu kalau V itu Q per C ya. Kalau V itu Q per C, berarti kalau Q C kali V. Nah, Q sama dengan C total kali V total. Yaitu 2 kali 10 min 6 dikali 12 sama dengan 24 mikrokolom. Oke. Kemudian mencari muatan pada masing-masing kapasitor. Kita sudah ketemu di sini Q total, yaitu berapa tadi? Q total tadi berapa? 24 mikrokolom. Maka di sini berapa? Sama ya? 24 mikrokolom. Di sini sama juga ya? 24 mikrokolom. Di sini sama juga ya? 24 mikrokolom. Karena apa? Karena muatan yang mengalir itu sama ke rangkaian seri. Berarti Q total sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan 24 mikrokolom. Nah, sekarang mencari V1. V1 sama dengan apa? Q1 per C1 sama dengan 24 dibagi mikrokolom dibagi 4 mikrofarad. Hasilnya berapa? 6 volt. Oke. V1 ketemu 6 volt. Dengan cara yang sama untuk V2 24 dibagi 6 berarti 4 volt. Dengan cara yang sama untuk V3 24 dibagi 12 berarti berapa? 2 volt. Kalau semuanya ditambahkan sama dengan V total yaitu 12 volt. Oke, gitu ya. Kita lanjut sekarang. Nah, sekarang bagaimana kalau rangkaiannya rangkaian paralel? Kita misalkan ada 3 buah kapasitor atau 2 saja boleh dihubungkan dengan sumber tegangan. Ini 2 mikrokolom 2 mikrofarad ya. Ini 4 mikrofarad. Ini 12 volt. Seperti ini. Maka kita langsung menentukan saja. Kalau paralel berarti ya
C total sama dengan C paralel sama dengan C1 ditambah C2 sama dengan 2 ditambah 4. Jadi C paralel itu 6 mikrofarad. Terus mencari H-nya. H-nya di sini. H total berapa? H total sama dengan C total kali V total. Sama dengan 6 mikrofarad kali 12, 72 mikrocoulomb. Ketemu di sini. 72 mikrocoulomb. Terus gimana kalau mencari tegangan di sini? Karena ini paralel maka tegangan di sini berapa? Sama ya, 12 volt. Ini 12 volt. Jadi V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan 12 volt. Terus mencari H1. H1 sama dengan C1 V1 sama dengan 12 dibagi 2, 24. Sorry. Ganti warna saja ya. Sama dengan C1 berapa? 2 mikrofarad dikali 12 berarti 24 mikrocoulomb. Sedangkan H2 C2V2 4 mikrofarad kali 12 48 mikrocoulomb. Kalau ditambah berapa? 72 sama dengan muatan total. Baik, sekarang mari kita ambil contoh soal yang lebih kompleks lagi. Misalnya kita punya rangkaian yang seperti ini. Ya, kita ambil contoh ya. Rangkaiannya cukup lumayan ini ya. Jadi seperti ini. Ya, seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, mari kita bahas bersama cara menentukannya. Misalnya di sini 4 mikrofarad. Di sini 2. Di sini 4. Di sini 3. Di sini 4. Di sini 5. Sini 12 volt. Ya. Kita mau menentukan muatan total, kemudian tegangan dan muatan pada masing-masing kapasitor, kemudian energinya. Ya. Ini tambah energi pada kapasitor, misalnya saja 2 mikrofarad. Berapa? Nah, caranya yang pertama yaitu ini dibuat rangkaian seri. Jadi kita bisa menyederhanakan rangkaian menjadi seperti ini. Seperti ini dengan rangkaian di sini 4 mikrofarad. Ini C seri 1, di sini C seri 2. C seri 1 berapa? C seri 1 berarti C seri 1 berarti 2 tambah 4 mikro ya, sorry. Mikrofarad tambah 4
Kan paralel tuh. Ya toh? Hasilnya adalah seri. Maaf. Ini C paralel 1, ini C paralel 2. C paralelnya adalah 6 mikrofarad. Sedangkan ini C paralel ya. Sama dengan 3 tambah 4 tambah 5. Sama dengan 12. Ya, 12 mikrofarad. Kemudian habis itu seri, seper C seri, 1/4 ditambah seper CP1 tambah seper CP2, 1/4 ditambah 1/6 ditambah 1/12. Hasilnya berapa? 6/12. Maka C seri sama dengan 12/6, 2 mikrofarad. Nah, ini cari satu. Dan Q-nya. Berarti Q total sama dengan C total kali V total. 2 mikrofarad kali 12. 24 mikrokolom. Berarti di sini mengalir muatan Q total sama dengan 24 mikrokolom. Kemudian gimana di sini? Kalau di sini 24, berarti yang di sini berapa? Sama. Di sini sama. Di sini sama. 24 semua. Sehingga di sini mengalir muatan 24 mikrokolom. Ini juga sama, 24 mikrokolom. Ini juga masuk di sini sama, 24 mikrokolom. Sekarang tegangannya. Tegangan di sini berapa? Tegangan di sini V sama dengan Q per C, 24 dibagi 6 di sini. Ya. Di CP1 itu 24 dibagi 6. V kan Q per C ya. Berarti 24 dibagi 6, berarti 4 volt. Nah, di sini 24 dibagi 12 berarti 2 volt. Di sini 24 dibagi 4 berarti 6 volt. Berarti di sini tegangannya itu 6 volt. Di sini 4 volt karena paralel berarti sama 4 volt. Di sini 2 volt, 2 volt, 2 volt. Terus warna yang lain, warna ungu ya. Muatan di sini berapa? Muatannya berarti Q sama dengan C kali V, berarti 4 kali 2, 8 mikrokolom. 4 kali 4, 16 mikrokolom. Kalau dikalikan berapa? Tambahkan berapa? 24, sama dengan muatan yang masuk. Di sini 2 kali 3, 6 mikrokolom. 2 kali 4, 8 mikrokolom. 2 kali 5, 10 mikrokolom. Kalau ditambahkan sama dengan yang masuk, 24 mikrokolom. Sekarang kalau mencari energi pada hambatan pada kapasitor 2 mikrofarad. Oke, kita lanjutkan. Sudah ini ya. Kita lanjutkan. Ya. Energi pada kapasitor 2 mikrofarad. Ya kita masukkan saja C sama dengan setengah CV kuadrat. Tentunya C 2 mikrofarad dan V-nya V yang 2 mikrofarad. Jadi setengah kali C-nya adalah 2 mikrofarad. V-nya tegangan pada 2 mikrofarad tadi berapa? Masih ingat? Tegangan pada 2 mikrofarad. Berapa? Masih ingat? Nah, ini ya. Tegangan pada 2 mikrofarad adalah 4 volt.
Oke, 4 volt. Berarti kita masukkan di sini energi pada kapasitor 2 mikrofarad adalah E sama dengan setengah C 2 mikrofarad kali V 2 mikrofarad. Jadi tegangan pada kapasitor 2 mikrofarad dan kapasitasnya. Jadi setengah kali CV kuadrat ya. Ini 2 mikrofarad kali 4 kuadrat. Hasilnya setengah kali 2 kali 10 min 6 kali 16. Hasilnya 16 kali 10 pangkat min 6 Joule. Oke. Itu contoh soal kalau misalnya mencari energi pada kapasitor 5 volt, ya tinggal masukkan aja setengah 5 kali tegangannya tadi berapa? 10 ya, 10 kuadrat. Hasilnya nanti bisa ketemu. Baik, itu saya kira sudah saya cukupkan sekian dulu pembahasan tentang kapasitor ya. Untuk soal-soal yang lain nanti bisa kita diskusikan bersama. Baik, saya akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.